Gadis kecil itu terjebak di dalam sebuah dunia di mana waktu telah berhenti. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk mengirim orang lain keluar dari dunia beku itu, ia tidak bisa mengirim dirinya sendiri. Setelah berhasil mengirim teman-teman lamanya, yang tersisa bersamanya hanyalah kakeknya dan seorang bayi. Pada awalnya, kakeknya mengajarinya cara merawat bayi, dan gadis itu menulis diari setiap hari untuk mencatat kehidupannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai bosan dengan rutinitas itu. Untuk menghiburnya, keesokan harinya sang kakek mengajaknya berjalan-jalan dan membawanya ke taman hiburan tempat ia biasa bermain saat masih kecil. Tapi gadis itu tahu bahwa kakeknya tidak bisa bersamanya selamanya. Ia berharap kakeknya bisa berkumpul bersama seluruh keluarga. Maka pada malam itu, saat kakeknya tertidur, ia mengirimnya keluar dari dunia beku dan merencanakan untuk mengirim bayi itu 6 bulan kemudian agar bisa menerima pendidikan yang layak. Bayi itu tumbuh dari hari ke hari dan gadis itu kembali menemukan kebahagiaan. Sedikit demi sedikit rasa jengkelnya menghilang. Namun waktu berlalu begitu cepat hingga bayi itu akhirnya belajar berjalan. Lalu gadis itu mengirim bayi itu keluar dari dunia beku sehingga ia benar-benar sendirian. Tanpa bayi itu, gadis tersebut mencoba meredakan stres dengan berolahraga dan berjalan-jalan, memperhatikan pesawat terbang yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Namun kehidupan semacam itu tidak bertahan lama. Dunia batin gadis itu yang tertekan mulai meledak. Ia merobek bantalnya hingga hancur dalam sebuah serangan keputusasaan, berusaha melampiaskan emosinya lewat tindakan itu. Suatu hari gadis itu melewati satu-satunya upacara kedewasaannya di perpustakaan sambil membaca majalah. Sebulan kemudian ia memotong rambutnya, mengenakan gaun yang selalu ia takutkan untuk dipakai, dan bersiap melakukan perjalanan seorang diri. Berjalan sendirian di jalan, ia merasa begitu santai seperti belum pernah sebelumnya. Ia tiba di pusat kota, melewati sebuah pertandingan bisbol. Ia beristirahat ketika lelah, lalu melanjutkan berjalan saat bangun kembali. Namun makna dari perjalanan itu perlahan-lahan mulai memudar. Gadis itu terus mengingatkan dirinya akan tujuannya, tetapi akhirnya ia mulai menyatu dengan dunia beku itu. Tepat saat itu ia melihat cahaya di depan, berusaha keras untuk meraihnya, dan tanpa sengaja membangunkan seorang gadis yang membeku di jalan. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa gadis itu adalah pencipta dunia tersebut. Karena terbangun secara tidak sengaja, akhirnya mereka bisa bertemu. Setelah berbincang, sang pencipta memahami segalanya dan memutuskan untuk mengirim gadis itu kembali. Ia juga memberinya sebuah kartu nama. Lalu sang pencipta mengembalikannya ke dunia nyata. Tetapi gadis itu tidak punya uang dan harus berjalan kaki sepanjang jalan hingga ke rumahnya. Ketika ia tiba, hari sudah menjelang subuh. Namun lampu rumah masih menyala. Ternyata seluruh keluarganya selama ini sedang menunggunya.